dengan sunat itu 20, jalannya 20. Semoga Allah memberikan pahala kepada kita. Dan itu ada filosofi bagaimana ijtihad istimbat yang dilakukan oleh mazhab 4 dengan 20 itu sendiri. Jangan berpikir bahwa kalau 20 ikut Umar, bukan. Itu ikut Rasul. Ikut Rasul juga. Jadi tidak boleh kata-kata yang menggergaji seperti tidak boleh terjadi. Tapi bagaimana? 20 itu ikut Rasul. Karena hadis yang muhtamil pada kejadian yang dilakukan oleh Jabir itu adalah hadis itu tidak menunjukkan kepada kepastian hukum. Alhamdulillahilladzi farada siyama fi syahri Ramadan. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Anam wa ala alihi wa ashabihi dawil huda wa tuqa amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Segenap puji beserta syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriring salam keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarga dan sahabatnya sekalian. Orang-orang tua kami, para guru dan kaum muslimin, kaum muslimat sidang jamaah Isya Tarawih yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita sudah menjalani 1 hari penuh melaksanakan ibadah puasa yang Allah fardukan kepada kita. Dan kita harus yakin dengan berbagai pandangan dan pendapat bahwa ibadah puasa kita lakukan tadi hari pertama 1 Maret itu kita yakin tak boleh ada keraguan bahwa 1 Ramadan masuk tanggal 1 Maret. Tidak boleh ada keraguan dalam ibadah. Kalau ibadah iya atau bukan, betul atau tidak, ibadah itu tidak sah. Sehingga dalam salat saja kita seperti itu. Apabila terjadi keraguan 3 rakaat atau 2, 3 atau 2. Kalau tidak ada harus ambil yang yakin. Da'ma yaribuk ila ma la yaribuk. Ini juga keyakinan. Walaupun di Aceh ada terjadi 2 versi. Tapi satu sisi kita sebagai orang awam ikut pemerintah, ya keputusan pemerintah 1 Ramadan masuk pada hari Sabtu tadi, ya alhamdulillah. Yang kedua, berdasarkan imsak di mana Aceh termasuk dalam kategori lewat daripada ambang batas imkan ru'yah. Yang imkan ru'yah itu sudah disepakati bahkan untuk tingkat ASEAN di atas daripada 3 derajat. Walaupun Indonesia Timur dan lain itu barangkali tidak bisa. Walaupun ada berpendapat bahwa satu tempat pun tak ada yang bisa ru'yatul hilal. Tapi imkan ru'yah sudah ada. Ada dasar itu kita laksanakan ibadah puasa. Ya, bagi saudara-saudara kami yang yakin bahwa ibadah puasa itu bukan dengan imkan ru'yah, bukan dengan ra'yul hilal, tetapi dengan wujudul hilal, ya pegang pada keyakinan itu, semoga juga Allah akan menerima. Karena tidak boleh ada dalam ibadah ini sebuah keraguan. Ya, begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lain. Ya, termasuk salat tarawih. Kita yang yakin dengan sunat itu 20, jalannya 20. Semoga Allah memberikan pahala kepada kita. Dan itu ada filosofi bagaimana ijtihad
istimbat yang dilakukan oleh mazhab 4 dengan 20 itu sendiri. Jangan berpikir bahwa kalau 20 ikut Umar, bukan. Itu ikut Rasul. Ikut Rasul juga. Jadi tidak boleh kata-kata yang menggergaji seperti tidak boleh terjadi. Tapi bagaimana? 20 itu ikut Rasul. Karena hadis yang muhtamil pada kejadian yang dilakukan oleh Jabir itu adalah hadis itu tidak menunjukkan kepada kepastian hukum. Harus ada amalan ataupun hadis lain yang menunjukkan untuk memperjelas keihtimalan daripada hadis itu. Itulah amalan yang dilakukan oleh Sayyidina Umar. Kemudian orang-orang Tuhan kami semua, perlu kita ingat, Rasul memperingatkan kepada kita di dalam bulan Ramadan yang Allah perintahkan berpuasa. Dengan Ramadannya saja sudah begitu besar dan banyak sekali Allah berikan karunia kepada kita. Yang kedua, ibadah puasa yang Allah fardukan ini punya imbalan yang istimewa dari Allah. Yang hanya Allah dan orang yang berpuasa saja yang tahu kualitas puasa kita. Segenap apa saja amal-amal ibadah lain mendukung ibadah puasa, itu adalah merupakan bagian dari kehendak untuk mendukung daripada apa yang diingatkan oleh Rasul dalam hadis kudusi, as-saumu li wa ana ajzi bih. Puasa itu untukku, sedangkan amalan hamba yang lain lahu, untuknya. Jelas berapa gandaannya. Puasa untukku, ana ajzi bih, aku yang memberikan. Tapi dibalik daripada itu, ingat, Rasul memperingatkan sangat tegas, kam min sa'imin laisa lahu siyamu illal ju' wal 'atas. Cukup banyak orang yang berpuasa, laisa lahu siyam, nilai puasa itu tak dapat, enggak dia peroleh. Yang tadi yang Allah janjikan, aku yang akan memberikan. Berapa nilai ibadah puasa yang tidak bisa dihitung dengan 10, 20, 100, enggak. Ya, saya yang akan memberi. Tapi banyak hamba yang berpuasa, ia tak dapatkan itu. Yang ada dapat hanya haus dan lapar saja. Inilah yang kita khawatir. Oleh karena demikian banyak sekali yang harus untuk mendukung ibadah puasa itu agar nilai ibadah puasa ada. Dan amalan-amalan lain yang mendukungnya itu juga menentukan kualitas puasa kita. Terutama dalam banyak referensi disebutkan, salah satu yang tidak punya nilai ibadah puasa dan terhapus ibadah puasa ini dari nilainya, puasanya secara syar'i, secara fikih, ya udah, asal sudah menahan diri daripada lapar, dahaga dan segala yang membukakan puasa sudah. Tapi nilainya, pahalanya, salah satu adalah berbuka dengan sumber yang haram dan bersahur dengan sumber yang haram. Ini ingat, apa yang kita peroleh selama ini, termasuk pahala tarawih enggak dapat bila yang kita pakai baju ini, baju korupsi. Walaupun cantik kali, tak dapat nilai. Oleh karena demikian, maka disebutlah bulan puasa bulan untuk penyadaran diri dan taubat. Andai kata harta yang ada di tangan kita hari ini adalah itu syubhat, ataupun itu jelas haram, mungkin punya abang kita, mungkin punya martua kita yang kita rampok karena harta warisan, mungkin harta adik kita, jangan jauh-jauh dulu. Bukan yang sumbernya adalah karena sogokan-sogokan untuk mendapatkan daripada fasilitas lain. Di rumah aja. Mungkin ada milik mertua kita. Hanabi ke mertua, kuasai lagi kita nyut ke rumah. Katakan nama matilah kau. Haram. Termasuk masuk dalam kategori tidak mendapat nilai ibadah apa-apa. Mari kita untuk membersihkan. Semakin cepat kita taubat, penyadaran itu semuanya, menyona yang menjampu,
harta baen datu tu cipeglah atanya. Ngatna ibadah puasa. Ngatna ibadah puasa. Di antaranya yang lain. Saya sampaikan dua saja karena waktunya mungkin lebih kurang 10 menit. Jangan terlambat kali karena waktu terbatas. Adalah wan nadru bisyahwat. Gaduh pada puasa. Kemalan yang timoh semangat untuk rindu atau nafsu. Maka saudara-saudara kamu, adik-adik kamu yang inong-inong yang darah, lebih-lebih yang banyak berkiprah di publik dalam bulan puasa, usahakanlah. Ada kekalan, ada ketanya leuragam. Ada kedengar habar ketanya leuragam, baik sampai memancing nafsu gaduh pada puasa. Ya. Baik menghayal urang kata katanya. Berpegabah baik tat lembah lembut dan baik halu gazarat. Dan dikatanya pun yang agam hindari untuk masuk dalam ranah publik yang leurino. Bahkan kami di MPU Aceh sudah sepakat buka puasa bersama. Sorry, dalam puasa itu kan apa itu buka bareng, bukan. Nyan adalah le mudarat dengan manfaat. Sebuah sisi keren. Ayolah buka bareng ini untuk sama-sama kita bulan puasa. Tapi ubena menyuka bareng menyobit tetapi habis pada puasa. Pertama, gak ada tempat fasilitas, tempat buka bareng kalau ada bisa 200 orang yang bisa mereka dijamin salat maghrib berjamaah semuanya. Yang ada tempat milut mawai taluk wahana. Kesyarat mentau. Lagi syarat karena syariat Islam bak terminal benar musalla. Tapi musalla tidak tengku imum leda makmum ke punah. Buka bareng wadah maghrib cukup terbatas. Kata apa? Yang kedua, buka bareng biasa je. Inong agam. Purumah gap, yang kalau nak purumah, anak gap, yang kalau nak ayah je macam-macam tu. Mengapa ni nak? Ya. Yang kahinan kata apa? Masalah ikhtilat. Dengan kon muhrim tu. Buka bareng di rumah je. Oleh kerana demikian silakan. Silakan kalau kita coba evaluasi. Dalam rangka menjaga nilai puasa, yang nilai puasanya baik sampai getanya gepegah dari Rasulullah yang nanti gerah dengan dua. Miona rencana buka bareng anak tanya cicu fikirlah. Ya nak coba bayangkan nanti kalau buka barengnya nyaninan tempat salat di mana? Tempat tu sembahyang paduk 2 orang. Paduk watai habis untuk sekian orang membuka dan selesai adanya. Di rumah tak pegat buka puasa. Susah buat tak pegat tempat tu sembahyang yang safe. Kecuali tak pelung melasah ataupun ubalai menyotok. Menyohan tetap maghrib. Hamdumung. Nyan yang buka bareng nit bertemu sembahyang tarawih Aisyah. Keamanan je nak. Jadi tidak banyak kemaslahatan, yang banyak kemudaratan. Salah-salah terjebak kepada ya menghilangkan pahala puasa. Yang paling berat menjaga pahala puasa. Rasulullah mengatakan Allah tak butuh orang yang menahan lapar dan dahaga. Kecuali ia mau menjaga puasanya dengan baik-baik. Yang Allah butuhkan itu. Bukan haus dan lapar itu yang Allah butuhkan. Yang kejut kadang-kadang. Wadah tamu duk-duk galak. Tak pegabak. Tipat ji upat atau fitnah. Karena lebih god kepegah ya betul. Menyotai bulan puasa hanaruh tak pegah ke kau. Walaupun jauh yang tak pegah menyohana galak dia udah dengar yang kupat. Menyo memang tahan-hana kata kadang tak pegah ke kau. Yang jika fitnah. Apalagi berbalik pergada aku takut mentang dikatanya imbas untuk galak mupat dan fitnah. Gaduh pada puasa. Timbang lagi kan lebih god jak minta tempat. Kahai dah meratib, kahai dah berquran, ya dah. Mentang makanya aku pegang. Bulan puasa, dalam puasa lebih baik daripada daduk kamu upat ataupun dengan qaulil zuhur. Perkataan-perkataan yang sia-sia semuanya bisa membatalkan pahala puasa.
Bukan gara-gara batil lebih god tapi kita nyebut semangat. Semangat kerana pahala puasa lebih god betul. Dengan yang tengap di kitanya hana menimbulkan untuk menghapus pahala ibadah puasa. Saya pikir demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan dalam pertemuan pada malam ini. Selamat menunaikan ibadah puasa untuk hari kedua besok. Jangan lupa kita untuk meniatkan pada malamnya supaya puasa kita tidak sia-sia dan diterima oleh Allah. Nawaitu untuk menjaga nilai ibadah puasa ini dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah memberikan harapan kita menjadi orang yang paling bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.